Suatu kali ada seorang pemuda datang kepada saya dan dia berkeluh kesah kepada saya. Dia bercerita bahwa di perusahaannya, ya dia seorang karyawan swasta, dan di perusahaannya itu budaya korupsi itu begitu menggurita, ya, begitu merajalela di perusahaannya. Dan sepertinya sudah menjadi hal yang biasa, ya. Jadi melakukan korupsi atau mencuri uang perusahaan, ya itu seperti sudah biasa. Dan pemuda ini dia berkata kepada saya bahwa dia tahu bahwa hal itu tidak baik, ya. Dia berpikir kalau semua orang di perusahaan itu kompak, ya, melakukan kebiasaan korupsi, ya maka perusahaan itu pasti nggak akan lama umurnya, ya. Perusahaan itu pasti tidak lama lagi akan bangkrut, ya. Dan akhirnya semua orang yang dirugikan, semua orang akhirnya kehilangan pekerjaan, ya. Maka pemuda ini pun berkata kepada saya bahwa dia ingin setia, ya, memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, ya. Tetapi masalahnya orang seperti dia itu hanya sedikit di perusahaan itu, ya. Jadi sebagian besar itu sudah terbiasa dengan budaya korupsi, ya. Dan bahkan mereka, ya, rekan-rekannya yang biasa melakukan korupsi itu mengatakan atau membuli pemuda ini sebagai orang yang gila, ya, orang yang tidak waras, ya. Lalu saya pun bertanya kepada pemuda ini, kalau menurut hati nuranimu, ya, kalau menurut suara hatimu, mana perbuatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupmu? Apakah itu korupsi ataukah bersikap jujur di dalam pekerjaan? Mana yang menurutmu, ya, menurut hati nuranimu mendatangkan kebahagiaan bagi dirimu? Lalu pemuda ini pun menjawab, ya tentu saja yang paling menenangkan dan paling membahagiakan, ya tentu saja terus bersikap jujur di dalam pekerjaan. Kalau saya melakukan korupsi, hati saya tidak tenang, Romo, tidak tenang, tidak damai, tidak tentram. Maka ya yang membuat bahagia, ya dengan bersikap jujur, ya. Maka saya pun mengatakan, ya kalau menurut hati nuranimu, pilihan yang bisa membuatmu hidup bahagia, membuat hidupmu tentram dan damai adalah bersikap jujur di dalam kehidupan, ya lanjutkanlah itu, ya. Jangan ragu-ragu, teruslah bersikap jujur di dalam perusahaan. Meskipun teman-temanmu sebagian besar melakukan korupsi, nggak peduli amat, ya. Kamu nggak usah resah, ya, nggak usah bingung, ya. Peganglah prinsip kejujuran dengan kuat di dalam hidupmu, ya. Ya mungkin manusia akan mengejekmu, akan membulimu, ya, dengan mengatakan bahwa kamu ini gila, tidak waras, ya, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, Dia selalu mengerti, ya. Tuhan tidak berpikir seperti teman-temanmu itu, ya. Tuhan bisa mengerti apa yang kamu pikirkan dan Tuhan juga setuju dengan apa yang kamu pikirkan, ya, bahwa kejujuran itu selalu mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Jadi lanjutkan saja, jangan peduli dengan omongan orang, ya, jangan peduli dengan komentar orang bahwa dirimu ini tidak waras, ya, gila, ya, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Ibu Bapak